dan memperkirakan nilai reviewnya sebesar 20 juta pada masa akhir penggunaannya. Dengan demikian, dasar depresiasi mesin tersebut adalah 100 juta. Nah, kalau kita lihat harga aslinya 10.000, sisa masa nilai manfaatnya 1.000 nanti di akhir. Depresiasi base-nya itu adalah 9.000 gitu ya teman-teman ya. Manfaat itu seringkali berbeda dengan physical life atau umur fisiknya. Si aset perusahaan dapat menghentikan penggunaan aset karena dua alasan utama nih. Yang pertama ada faktor fisik atau physical factor, kerusakan akibat kecelakaan atau berakhirnya umur fisik aset. Yang kedua ada faktor ekonomi atau economic factor, ketidakmampuan aset memenuhi kebutuhan perusahaan tergantikan oleh aset atau teknologi yang lebih baik serta keusangan atau obsolescence ya. Nah, yang paling utama ini nih. Ini kalau Anda nggak ngerti, Anda akan bingung di AKL. Nah, satu lagi, umur manfaat itu seringkali berbeda dengan umur fisiknya. Sebuah aset mungkin masih dapat berfungsi secara fisik, tetapi perusahaan memutuskan tidak lagi menggunakan karena sudah tidak efisien atau telah digantikan oleh teknologi yang lebih modern. Oleh karena itu, umur manfaat lebih menekankan pada periode ketika aset masih memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, bukan semata-mata lamanya aset dapat beroperasi secara fisik gitu ya. Ada metode aktivitas atau activity method, yaitu berdasarkan penggunaan atau unit produksinya. Ada straight line method, ada eh, metode jumlah angka tahun, ada metode saldo menurun gitu ya. Metode aktivitas menghitung depresiasi berdasarkan tingkat penggunaan aset seperti jumlah unit yang diproduksi atau jumlah jam kerja aset. Semakin tinggi penggunaan aset dalam suatu periode, semakin besar pula beban depresiasi yang diakui. Metode ini cocok digunakan untuk mesin produksi, kendaraan, atau peralatan yang tingkat penggunaannya dapat diukur secara jelas. Dengan metode ini, beban depresiasi akan lebih mencerminkan pemakaian aset yang sebenarnya. Nah, kalau straight line itu garis lurus. Sebenarnya straight line ini yang paling banyak digunakan ya nanti kalau teman-teman pada saat kerja ini paling banyak digunakan straight line ini gitu ya. Cuma depresiasi yang dibebankan setiap tahun adalah selama umur manfaat aset. Besar depresiasi tahunan diperoleh dengan membagi dasar depresiasi dengan umur manfaat aset. Nah, ada metode sum of the years. Dia jumlah angka tahun termasuk metode depresiasi dipercepat. Dalam metode ini beban depresiasi yang lebih besar diakui pada awal tahun penggunaan aset dan semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa manfaat ekonomi aset lebih banyak diperoleh pada awal-awal masa penggunaannya. Oleh karena itu, alokasi biaya juga lebih besar daripada periode awal tersebut. Ada declining balance method ya. Dia itu double declining. Dia kayak dua kalinya gitu ya dari si metode garis lurus. Nah, beban depresiasi paling besar di double declining karena di dua kali hitungannya daripada yang garis lurus. Tapi cocok untuk beberapa yang manfaat ekonominya lebih sedikit. Oke, Fatimah, tolong dibaca Fatimah dan dijelaskan activity method ini. Fatimah, Jadi pada activity mat ini ada biaya dari kren itu sebesar 500.000 dolar. Terus estimasi masa penggunaan itu 5 tahun. Terus estimasi dari salvage value-nya itu 50.000 tahun. Terus productive life in hours-nya itu ada 30.000 jam. Jadi di ilustrasi itu Stanley menggunakan ini yang straight line method atau yang activity method tuh di yang Straight dimunculin itu. method ini. Sorry, activity method dulu ya, kepencet saya. Nah, Silakan jadi lanjut. Stanley memakai kren ini selama 4.000 jam pada tahun pertama. Jadi depreciation charge-nya itu dari cost dikurangi residual value dikali jam yang dipakai pada tahun itu dibagi total estimasi jamnya. Jadi tadi kan cost-nya itu 500.000 dikurang residual value-nya 50.000
dikali jam yang dia pakai pada tahun itu 4.000. Terus habis itu dibagi dengan total estimasi jamnya tadi 30.000 jam. Jadi hasilnya depreciation charge-nya itu 60.000 dolar. Oke, paham ya teman-teman ya, dia dibagi berdasarkan apa? Estimasi charge-nya gitu ya, cost dikurangi residual value. Udah gampang nih kita hitung aja. 500 kurang 50 dikali 4.000 dibagi dengan 30.000. Udah dari soal semua depresiasinya kenanya 60.000. Sedangkan dengan straight line method bedanya apa? Tadi kan 60.000. Nah sekarang depresiasi setiap tahunnya kena berapa nih? Coba dibaca Ervan. Van, Iya, Bu. dibaca Van. Oke, Bu. Yang strike light method, Bu. Iya, kebaca nggak layarnya? Man. Kebaca nggak apa saya share-sharein ulang? Iya, Kebaca kan PowerPoint saya? Ini, kebaca nggak sih, Pan? kebaca, Bu. Kebaca, Bu. Nah, terus kenapa kamu diem? Ini. Tadi eh, Fatima baca-baca aja. Udah baca dulu, nanti kalau nggak ngerti saya bantu jelasin. Oh, oke, Bu. Method of depreciation, strike line method. Terus data yang dari Stanley Coleman's adalah cost of crane-nya 500.000 dolar. Terus estimate useful life 5 tahun. Estimate salvage value sebesar 50.000. Productive life in hours 30.000 jam. Terus, Terus rumusnya cost dikurang residual value dibagi estimate service life. Jadi 500.000 sebesar cost crane-nya dikurang 50.000 dolar. Estimate salvage value dibagi 5 tahun. Jadi hasilnya yang kita dapat tuh 90.000 dolar, Bu. Depreciation charge-nya. oke, dia rumusnya lebih gampang ya daripada si activity method. Kalau activity berdasarkan aktivitas. Jadi dia ada apa namanya kali hours jamnya ya, jam dia melakukan aktivitas. Nah kalau ini kan nggak ada, dia cuman ini aja. Makanya dia tapi nominal jadi lebih besar depresiasinya daripada si activity method. Tapi ini paling banyak digunakan sama orang-orang di luar ya teman-teman ya. Straight line method. Selanjutnya ada diminishing charge method. Putri Aprilia Haryani, ayo Putri, dibaca Putri. Ya, Miss, yang diminishing charge method ya. Di sini Iya, kan saya. di cost of grant itu 500.000 dolar, kemudian estimate useful life-nya itu di 5 tahun, terus ada estimate salvage value-nya itu 50.000, sama productive life in hours-nya itu 30.000 per jam. Terus sum of the years-nya itu di sini ada each fraction, dia itu menggunakan sum of the years dengan rumusnya itu 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 sama dengan 15 jadinya untuk numeration-nya. Jadi rumusnya itu di sini ada N, terus dikali N plus 1 dibagi 2, terus sama dengan jadinya 5, dikali 5 plus 1 dibagi 2 hasilnya jadi 15, Miss. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi intinya teman-teman ya, rumusnya tuh memang udah baku begini ya. N plus 1 dibagi 2. Nah, kita pengen tahu nih, numeratornya itu berapa sih gitu. 15 ya tadi angkanya ya. Nah, kita lihat nih di sini 15. Tadi depreciation base-nya berapa? 450. Di sini tulisnya 450.000 gitu ya. Di sini ada remaining life in years-nya 5, 4, 3, 2, 1. Di total 15. Berarti kan 5 per 15 dikali 450, 150, 120, 90, 60, 30 dapat ending akhir adalah 450.000. Dan book value-nya bisa kita lihat di sini. Nah, sisa 350, 230, 140 gitu ya. 180 dan 50. Depreciation base-nya itu adalah cost of
ininya 500.000 dikurangi dengan estimated salvage value-nya 50.000. Berarti depreciation base-nya itu adalah 450.000. Tahu ya, dapat 450.000 dapat dari mana, nanti gak tanya lagi gitu ya. Nah, sekarang ada diminishing charge method. Di mana diminishing charge method ini adalah Oke, benar. Selanjutnya adalah diminishing charge method. Kita punya data sama ya seperti yang sebelumnya. Tapi dia bilang utilize a depreciation rate percentage that is sampai multiple of the straight line method. Does not deduct the salvage value in computing the depreciation base. Dia bilang kalau tidak dapat mengurangi, tidak kita nggak bisa mengurangi nih nilai sisanya di perhitungan sebagai depreciation base-nya. Kalau dalam declining balance method gitu ya. Lihat dia angkanya angka awal yang dimasukin book value pertama. Coba kasih dibaca, kasih declining balance method, kasih. Baik, Ibu. Kasih. Kasih kemana ini? Baik, Ibu. Ini saya, Ibu. Oke, saya baca. Yang declining, Ibu. Kelihatan kan? Ya, baik. Di sini berarti ada tahun pertama sampai tahun kelima dan juga ada beberapa kategori, ada book value of asset di mana tahun pertamanya itu 500.000, terus declining balance di tahun pertama itu 40%, jadi depreciation expense-nya itu 40% dikali sama $500.000 didapat $200.000. Terus balance accumulated depreciation-nya itu karena masih tahun pertama masih $200.000. Terus book value end of year-nya itu tahun pertama 500.000 dikurang 200.000 menjadi 300.000. Terus di tahun kedua yang tadinya book value end of year-nya di tahun pertama itu 300.000, jadi tahun kedua book value asset first of year-nya 300.000 dikali sama declining balance-nya 40%, jadi didapat 120.000, terus dikurang dengan 300.000 ditambah dengan 200.000 tadi jadi 320.000, terus 120.000 yang tadi dikurangkan tadi dengan 300.000 didapat end of year-nya book balance-nya 180.000. Terus di tahun ketiga juga demikian, balance awalnya 180.000 dikali 40% sama dengan 72.000. Terus di 72.000 ini ditambah tadi dengan 200.000 dan 120.000 didapat 392.000. Lalu 180.000 tadi dikurang dengan 72.000 didapat 108.000. Untuk di tahun keempat, balance awalnya itu 108.000 dikali dengan 40% lagi didapat 43.200 ditambah dengan depreciation expense sebelumnya, jadi balance accumulated-nya 435.000. Oke, sorry pencet. Gitu ya. Jadi dia nggak ada ininya apa namanya pengurangnya di awal, dasar base value-nya nggak ada, tapi nilai buku akhir tahunnya 50.000 nih di state sama kan. Maka di soal dari awal nilai bukunya sih saya 50.000 gitu. Iya Bu, gampang kalau ketemu kayak gini. Nanti susahnya kalau apa? Kalau udah ketemu soal gitu. Itu ya di bawah juga ada caranya tuh dapat 20% dari mana? 90.000 dibagi 450.000, 20% dikali 2. Makanya kalau kenapa kalau dia pakai declining balance method sebenarnya caranya sama sama si straight line, bedanya dia nanti dikali 2 gitu. Tapi beda lagi sih kalau si straight line pakai ini ya depreciation base. Kalau ini kan nggak pakai depreciation base, cuman hasil endingnya sama 50.000 sisa nilai bukunya. Nah, ada komponen depresiasi namanya. Dia bilang IFRS mengakui hanya setiap bagian dari item, property, plant and equipment yang secara signifikan dari total biaya yang harus didepresiasi secara terpisah gitu ya. Dia bilang apa di sini contohnya? Siapa lagi yang suruh baca ya? Saya sengaja ya suruh teman-teman baca biar nanti, oh saya ini harus langsung fokus. Kalau nggak fokus nanti tiba-tiba saya panggil aja orang lain gitu. Apa namanya ketahuan jadi nggak fokus ya. Siva, Hanifah, Hafifah apa Hanifah? Siva. Mana sih Pak? Hadir Ibu. Baca sih Pak. Oke. Asia Airlines membeli sebuah pesawat seharga 100 juta
euro pada 1 Januari 2020. Pesawat tersebut memiliki umur manfaat 20 tahun dan nilai residu 0 euro. Euro Asia menggunakan metode garis lurus atau straight line method untuk menghitung depresiasi seluruh pesawatnya. Eurasia kemudian mengidentifikasi beberapa komponen utama pesawat beserta nilai dan umur manfaat masing-masing komponen. Di sini komponennya yang pertama ada airframe yang sebesar 60 juta euro dengan useful life 20 tahun. Lalu ada engine components sebesar 32 juta euro dengan useful life 8 tahun dan other components-nya itu sebesar 8 juta euro dengan useful life 5 tahun. Oke. 60 juta dibagi 20 dapat 3 juta. 32 dibagi 8 dapat 4 juta. 8 juta dibagi dengan 8 juta dibagi 5 dapatlah 1,6 juta. Totalnya adalah, tadi dia bilang apa? Totalnya benar ya 100 juta di sini di stat. Selama 20 tahun. Angkanya udah sesuai 20, 8 sama 5. Sesuai ya. Nah, dia pengen straight line ya. Kenapa saya bilang straight line ini paling penting ya? Karena kalau Anda masuk dunia kerja ini yang banyak dipakai. Itu depreciation expense jurnalnya pada accumulated depreciation equipment atau accumulated depreciation aja boleh. Accumulated depreciation equipment juga boleh, dia lengkap. Sebanyak 8.600.000 kalau Anda menggunakan straight line method di sini. Nah, kita pengen tahu nih, dalam statement financial position at the end of 2020, dia bilang EuroAsia reports the airplane as a single amount. Dia bilang apa? Non-current asetnya, airplane-nya sebesar 100 juta, dikurangin accumulated depreciation airplane itu sebesar 8.600.000. Dapatlah angka 91.400.000. Itu ya. Nah, di sini ada depreciation and partial periods. Dia bilang apa nih? Oke. Dia bilang, bagaimana perusahaan menghitung depresiasi untuk aset yang hanya digunakan hanya selama bagian periode akuntansi. Perusahaan terlebih dahulu menghitung beban depresiasi untuk 1 tahun penuh. Selanjutnya, beban depresiasi tersebut diprorata atau dialokasikan secara proporsional berdasarkan lamanya aset digunakan pada masing-masing periode yang terkait. Ada umur manfaatnya nih, ada 4 ya. Ilustrasinya, sorry. Kita langsung masuk ke ilustrasinya ya. Next ya. Ilustrasi 4 methods ya, dia bilang 4 metode depresiasi. Ini tolong dibantu dulu baca, sekalian baca yang sampai yang A, Aji Farhan. Jadi diterjemahin aja langsung, udah ada terjemahannya dalam itu saya. Baik, Bu. Sekalian baca yang straight line depreciation, yang nanti yang lain saya kasih yang lain. Mas Rati, SPA membeli sebuah mesin baru untuk proses perakitannya pada 1 Agustus 2019. Harga perolehan mesin tersebut adalah 150.000 euro. Perusahaan memperkirakan bahwa mesin akan memiliki nilai residu sebesar 24.000 euro pada akhir masa manfaatnya. Mesin tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat selama 5 tahun dan total jam kerja sebesar 21.000 jam. Tahun buku perusahaan berakhir pada 31 Desember. Dalam metode garis lurus, ininya dibaca juga berarti, Bu, ya? Yang di tabel ini ya, Bu? Yang straight line ya, Bu? Betul. Nah, ini silakan Anda baca. Oke, karena dia menggunakan straight line method, itu setiap tahunnya annual expense-nya sama dan depreciation base-nya itu 126.000 dibagi 5, maka hasilnya 25.200. Terus karena dia ada partial year-nya itu, maka dibagi 5/12 yang menghasilkan beban untuk tahun terkininya itu 10.500. Selanjutnya untuk tahun 2020 jadi sebesar
25.200. Bentar, Bu. Ah ya, 25.200. Maka di akumulasi depreciation-nya 10.500 ditambah 25.200 jadi 35.700 di tahun 2021. Ditambah lagi sebesar 25.200 maka menjadi 60.900, dan di tahun 2022 ditambah lagi dengan tarif yang sama maka menghasilkan 86.100, dan di tahun 2023 ditambah lagi dengan hasil yang sama menghasilkan 111.300, dan di tahun 2024 itu dia dikali 7/12 mengikuti partial year-nya yang menghasilkan 14.700 untuk beban tahun berjalannya, maka 111.300 ditambah 14.700 menghasilkan 126.000, dan dan untuk journal entry-nya sendiri itu ada depreciation expense di debit dan akumulasi depreciation di kredit sebesar 10.500. Oke, lanjut ya. Yang penting teman-teman tahu ya caranya ya. Oke, sorry. Sekarang Farhan Abdillah Muluk. Ayo yang activity method. Baca Farhan. Bagaimana ngitungnya? Oh, baik Ibu, apakah suara saya terdengar Ibu? Tuh, rasamu sangat amat terdengar. Ayo. Selanjutnya ada yang activity method. Diasumsikan itu selama 800 jam digunakan pada tahun 2019. Jadi dihitungnya itu 126.000 euro dibagi 21.000 jam yang hasilnya itu 6 euro per jamnya. Maka dihitungnya pada tahun 2019 jam yang digunakan itu 800 jam, dan eh, rata-rata penggunaan jam itu udah 6 euro per jamnya. Maka annual expense itu 8.000 dikali 6, 4.800 euro. Yang mana berarti itu dimasuk ke expense-nya itu 4.800 euro di tahun 2019. Nah, jadinya dicatat di journal entry-nya itu depresiasi eh, expense itu 4.800 untuk de- debitnya, dan di kreditnya itu akumulasi depresiasinya sebesar 4.800 euro. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya ada sum of the year digit method ya. Ini kalian tiap ini kan udah saya kasih nih ininya ya. Nanti tinggal dibaca lagi aja ya. Karena kan kita masih banyak juga materinya ya. Oke, ada sum of the year digit method. Boleh dibantu baca Putri Meika Andini ya. Tadi Putri Aprilia, sekarang Putri Meika Andini. Lalu selanjutnya ada Sum of the Years Digit Method. Jadi di sini untuk tahun 2019 itu depresiasi base-nya itu 26.000 euro dikali 5/15 sama dengan annual expense-nya 42.000 dikali sama partial year 5/12. Current year expense-nya 17.500 euro dan akumulasi depreciation-nya 17.500. Terus pada tahun 2020 juga sama 126.000 dikali 4,58 per 15 sama dengan 38.500. Terus current year-nya juga 38.500 dan akumulasi depreciation-nya ditambah dari 17.500 tambah 38.500 jadi 56.000. Terus 2021 juga sama 126.000 dikali 3,58 dibagi per 15 sama dengan 30.100. Lalu akumulasi depreciation-nya juga 56.000 ditambah 30.100 sama dengan 86.100. Terus yang 2022 126.000 dikali 2,58 per 15 sama dengan 21.700. Nah, akumulasinya juga sama 86.100 ditambah 21.700 sama dengan 107.800. Lalu yang 2023 juga sama 126.000
dikali 1,58 per 15 sama dengan 13.300. Akumulasinya 107.800 ditambah 13.300 sama dengan 121.100. Lalu terakhir ada tahun 2024 yaitu 126.000 dikali 0,58 per 15 sama dengan 4.900. Akumulasinya 121.100 ditambah 4.900 sama dengan 126.000. Nah, lalu di sini journal entry-nya debitnya di depreciation expense sebesar 17.500 dan kreditnya accumulated depreciation sebesar 17.500. Oke, lanjut ya. Double declining method. Ini nanti teman-teman sambil baca lagi sendiri ya. Oke, yang belum dipanggil kemana siapa? Rintang. Rintang Lutri ya, Insani. Oke, Rintang dibaca double declining method. Iya, Ibu. Um, pada data double declining balance method pada tahun 2019, depreciation base-nya itu 150.000 euro dengan rata-rata per year-nya itu 40%. Jadi dikaliin 150 dikali 40% hasil tahun expense-nya itu 60.000 euro karena dia periodenya 5 tahun, jadi dikali 5 per 12, 60.000 dikali 5 per 12, hasilnya 25.000. Nah, pada tahun 2020, dia dikurangin 150 dikurang 25.000, jadi 125.000 dikali sama rata-ratanya 40%, hasilnya 50.000 euro, dan current year-nya 50.000 euro juga. Tahun 2021, hasil yang tadinya 125 dikurang 50.000, hasilnya 75.000 dikali rata-rata 40% sama dengan 30.000 euro. Dan 2022, 75.000-nya dikurang 30.000, hasilnya 45.000 dikali 40% sama dengan 18.000 euro. Lalu 2023, dia 45.000 dikurang 18.000, hasilnya 27.000 dikali 40%. Hasilnya 10.800 dan menyisakan Oke, good. 3.000. Lalu jumlah current year expense-nya itu ditotalin hasilnya 125 euro. 126 euro. Dan journal entry pada tahun 2019 yaitu debitnya depreciation expense 25.000 euro dan accumulated depreciation di kredit 25.000 euro. Ya, karena beban penjualan tahun itu cuma 25.000 aja depresiasinya ya. Dia bilang apa di sini? Depreciation and replacement of PPE. Apakah depresiasi itu menyediakan dana untuk pergantian aset? Depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar saat ini. Dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan yang dihasilkan melalui penggunaan aset tersebut, dia bilang. Nah, ada revisi. Ada revisi nih dari depreciation rate-nya itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana sih seharusnya perusahaan itu menghandle revisi di depreciation rate itu dengan memperhitungkan, mencatat pada periode berjalan dan periode mendatang. Tidak diterapkan secara retrospektif ya, tidak dianggap sebagai kesalahan maupun pos luar biasa. Nah, di sini
Ada soal nih ya. Siapa lagi yang belum baca ya? Nadifa Rahmat Aulia. Kemarin Zadan udah ya. Nadifa hari ini baca. Oke, Ibu. Jadi Arcadia AS tuh purchase atau membeli equipment seharga 510.000 yang diperkirakan memiliki umur manfaat selama 10 tahun dengan nilai residu 10.000. Nah, pada akhir masa manfaat tersebut, depresiasinya ini dicatat selama 7 tahun dengan menggunakan metode straight line. Nah, pada tahun 2019 atau tahun ke-8 ditentukan bahwa total umur manfaat yang diperkirakan seharusnya 15 tahun dengan nilai residual 5.000 pada akhir masa manfaat tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa jurnal yang diperlukan untuk mengoreksi depresiasi tahun-tahun sebelumnya dan hitung beban depresiasi untuk tahun 2019. Oke, lanjut. Nah, Lanjut, terus, selesai. iya Ibu, nah di sini udah after 7 tahun, itu tuh pencatatannya equipment cost-nya 510.000, terus salvage value-nya tuh 10.000 atau nilai residunya, jadi dikurangin, Ada di jadi soal ya. iya Oke, Ibu, lanjut. depreciable base-nya 500.000, terus di sini Hmm. kan dikasih tahu kalau di soal tuh masa manfaatnya tuh 10 tahun, jadi dibagi 10 jadi annual depreciation-nya atau nilai depresiasinya itu 50.000 terus dikali 7 tahun jadi nilainya tuh udah 350.000 selama 7 tahun ini. Nah, jadi balance sheet-nya Oke. itu nilai equipment-nya 510.000 terus nilai depresiasinya 350.000 jadi net book value-nya tuh 160.000. Oke, kita catat dalam laporan keuangan berarti nilai kita adalah 160.000 gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah itu siapa ya? Dimas Fatur Rahman. Muka kamu suka kelihatan abstrak, Dimas. Ayo baca. Iya, iya Bu. Revisi of depreciation rates after 7 year net book value-nya dengan harga $160, $160.000. Salvage value-nya 5.000. Depreciable base-nya hasil dari pengurangan dari yang atas 155.000. Useful remaining-nya 8 tahun. Annual depreciation-nya 19.375. Di jurnalnya depreciation expense di debit, akumulasi depresiasi di kredit. Baik Bu. Udah. Oke. Oke, lanjut ya. Penurunan nilai aset ya atau recognition impairment. Udah masuk ke LO ketiga ya. Kita sampai LO 6 ya. LO 7 nanti Anda baca sendiri aja ya. LO 7 itu appendix ya. Di sini aset berwujud jangka panjang yang mengalami penurunan nilai. Itu namanya impairment ketika perusahaan tidak dapat lagi memulihkan jumlah yang tercatat atau carrying amount aset tersebut baik melalui penggunaan aset maupun melalui penjualannya gitu. Ada indikator penurunan nilainya atau impairment indikator yaitu kondisi yang menunjukkan menurunnya kemampuan aset dalam menghasilkan arus kas melalui penggunaannya atau penjualannya gitu ya. Nah, di sini ada recognition impairment. Dia bilang apa? Jika mengimpairment indikator yang diperlihatkan yaitu carrying amount dibandingkan dengan recoverable amount, yang mana yang lebih tinggi. Nah, itu dia bilang ada fair value dikurang cost to sell, ada value in use-nya. Jadi nanti teman-teman baca lagi nih di sini. Bandingkan dulu nih nilai yang tercatat dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Lalu bandingkan tuh. Nah, jumlah yang dapat dipulihkan, recoverable amount, itu ditentukan sebagai nilai yang lebih tinggi atau higher of di antara nilai wajar yang dikurangi fair value atau nilai value in use-nya ya. Jika nilai tercatat lebih dari jumlah yang dapat dipulihkan, maka aset mengalami penurunan nilai atau impairment dan perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Jika nilai tercatat kurang dari sama dengan jumlah yang dapat dipulihkan, maka tidak ada kerugian penurunan nilai yang perlu diakui gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih. Carrying amount 205, fair value in loss-nya itu 180, ternyata 205 value in use-nya. Nah, berarti kita lihat nih nilai yang paling tingginya mana.
Value in use-nya itu ya. Jika nilai tercatat kurang dari dama dengan jumlah yang dapat dipulihkan, maka tidak ada kerugian penurunan nilai yang perlu diakui di situ ya. No impairment dia bilang. Nah, tapi kalau dia carrying amount 200.000, recoverable amount 180.000, berarti harus mencatat nih kerugian. Sebesar apa? Loss on impairment pada accumulated depreciation. Sebesar 20.000 karena ada perbedaan. Berarti dia menambah accumulated depreciation-nya, tapi akunnya bukan depreciation expense, cuman loss on impairment pada accumulated depreciation equipment. Jadi kayak kita mengurangi nilai buku kita gitulah ya. Karena recoverable amount-nya 180 gitu. Kalau tadi kan no impairment gitu ya. Oke, ada case 1 nih. Kenzo, tolong dibaca Kenzo case 1, impairment ilustrasi. Baik, Bu. Oke. Kelas 1. Pada Desember 31, 2020, Hanoi Ltd memiliki peralatan dengan kos dengan harga 26 juta Vietnam dong dan depresiasi akumulasinya 12 juta Vietnam dong. Peralatan tersebut memiliki total umur ekonomis yaitu 4 tahun dengan nilai sisa itu Vietnam dong 2 juta. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan peralatan. Peralatan memiliki carrying amount itu adalah 14 juta Vietnam dong, di mana dihasilkan dari 26 juta, yaitu kosnya dikurang dengan akumulasi depresiasinya, 12 juta Vietnam dong. Lalu, Hanoi menggunakan metode straight line depreciation, di mana Hanoi mendepresiasi yaitu Vietnam dong, yaitu dengan cara rumusnya yaitu carrying value dikurang nilai sisa, dikurang nilai sisa, kemudian dibagi dengan 4, yaitu umur ekonominya. Lalu pada tahun 2020 untuk dicatat. Kemudian Hanoi menentukan bahwa nilai yang dapat di recoverable dari aset adalah Vietnam dong 11 juta. Dan umur ekonomi yang tersisa adalah 2 tahun. Pada Desember 31 adalah 2 tahun. Oke. Thank you Kenzo. Nah, selanjutnya Kenzo, satu lagi kayak satu ini. Nanti yang lainnya saya kasih yang lainnya. Baik, Bu. Selanjutnya ada ilustrasi dari impairment, di mana Hanoi mencatat impairment dari peralatannya itu pada Desember 31, 2020 sebagai berikut. Di mana mereka ada kerugian impairment yaitu Vietnam dong 3 juta Vietnam dong. Di mana carrying value yang 14 juta itu jadinya recoverable amount-nya 11 juta. Di mana hal ini lebih besar dari fair value nilai wajar mereka yang dikurangi dengan biaya untuk dijual dan nilai dari pemakaian. Oke. Kita rugi 3 juta. Kita catat apa? Loss on impairment pada accumulated depreciation sebesar 3 juta gitu ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya dia bilang apa nih? Thank you Kenzo. Dia bilang ada equipment, ada Vietnam dongnya itu 26 juta, dikurangi accumulated depreciation-nya 15 juta. Dapatlah carrying value-nya Desember 31, 2020 itu sebesar 11 juta gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, ini kalau ada yang nggak ngerti boleh loh nanya. Kalau diem aja saya anggap mengerti ya. Jadi saya lanjut masuk karena materinya masih banyak. Gitu. Oke. Lanjut di sini ada 26 juta. Lanjut dia bilang Hanoi itu menentukan equipment total useful life-nya itu tidak dapat dirubah. Di mana sisanya itu tetap 2 tahun. Bagaimanapun kita harus menghitung nih residual value-nya. Dari equipment itu adalah 0. Nah, Hanoi itu mengulang menggunakan straight line depreciation dan membuat jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 5.500.000 karena dia dibagi 2 langsung ya dari nilai sisanya ini. Karena asumsinya sisa 2 tahun. Oke, saya lanjut. Anggun Bunga, silakan dibaca case 2 Anggun Bunga. Jadi Anggun. pada akhir tahun 2019
Nah, company itu sudah melakukan uji penurunan nilai terhadap mesin. Mesin tersebut memiliki nilai tercatat sebesar $200.000 dan mesin itu memiliki perkiraan sisa umur manfaat 5 tahun. Karena sedikitnya informasi pasar sebagai dasar jumlah terpulihkan berdasarkan nilai wajar, maka Verma menentukan bahwa jumlah terpulihkan mesin harus didasarkan pada nilai pakai. Verma menggunakan tarif diskonto 8%. Analisis Verma menunjukkan bahwa arus kas masa depan akan menjadi $40.000 setiap tahun selama 5 tahun dan akan menerima nilai sisa $10 pada akhir tahun kelima. Diasumsikan bahwa semua arus kas terjadi pada akhir tahun. Di sini ada present value 5 annual payments yang $40 itu dikali dengan 3,999271, lalu hasilnya $159.708.40. Ada present value terhadap residual value-nya itu $10.000 dikali 0,68050 yang hasilnya 6.805.80 dan dijumlah menjadi $166.514.20 untuk value in use related to mesinnya. Oke. Dilanjut, Say. Anggun. Gun, tidur sore ya, Gun? Tidur pagi, Pak. Lalu gimana, Gun? Perhitungan kerugian penurunan nilai mesin pada akhir tahun 2019 itu carrying amount-nya itu $200. 200.000. Untuk recoverable amount-nya itu 166.514. Untuk impairment loss-nya itu dikurang menjadi $33,486. Untuk value in use-nya berarti 166 ya. Dia rugi sebagai 33.486 pada accumulated depreciation mesin ya. Gitu. Selanjutnya, thank you Anggun. Kita masuk ke dalam reversal of impairment loss-nya. Siapa yang belum baju? Kayak Ruben Gibraltar. Hadir, Bu, hadir. Yang baca Ruben. Selanjutnya reversal of impairment group. Jadi Tan Group itu membeli sebuah equipment pada 1 Januari 2019 seharga 300.000 Hong Kong dollar dengan masa ekonomis itu 3 tahun dan nggak ada residual value-nya. Yang pertama, pada tahun 2019 itu memiliki depreciation expense sebesar 100.000 Hong Kong dollar yang dimana didapat dari 300.000 dibagi 3 dengan carrying amount sebesar 200.000 Hong Kong dollar. Pada tahun selanjutnya itu tetap sama depreciation expense-nya itu sebesar 300.000 dibagi 3 dengan carrying amount 100.000 Hong Kong dollar. Tahun selanjutnya juga untuk depreciation expense-nya juga masih sama 100.000 dengan cara didapatnya itu 300.000 dibagi 3 dengan carrying amount 0. Nah, pada Desember 31 tahun 2019 Tan merecord impairment loss sebesar 20.000 Hong Kong dollar yang dimana akun itu loss on impairment sebesar 20.000 dolar pada debit, accumulated depreciation equipment sebesar 20.000 pada kredit. Itu ya dia mencatat nih 20.000. Berarti kan tadinya jadi berkurang ya. 180.000 yang kita bagi 2 sebesar 90.000 Hong Kong dolar karena dia ada kerugian yang diakui sebagai loss on impairment di tahun 2019 itu 2020-nya. Jadi kita kurangi 180.000 kita bagi 2 yang nilainya harusnya 2020 nilainya kan 200 ya. Itu carrying amount-nya.
Carrying amount ini yang dipakai buat apa nanti nilai buku di awal tahun 2020 ya teman-teman ya. Makanya kenapa di sini 180.000. Karena 200.000 kita bagi dengan dikurang dengan 20.000, dapatlah angka 180.000. Nah, untuk menentukan recoverable amount dari equipment 96.000, kita harus merefresh lagi nih impairment loss-nya sebesar berapa? Accumulated depreciation pada recovery of impairment loss sebesar 6.000. Jadi kalau kita eh, anggapnya ini sebagai keuntungan kita lagi, kita balik jurnalnya gitu ya. Tadinya kan harusnya impairment loss pada accumulated depreciation. Nah, tapi ini nggak jadi rugi. Accumulated depreciation di debit karena saldo normal accumulated depreciation itu sebagai pengurang kan, di kredit saldo normalnya gitu ya. Oke. Zara Salsabila baca cash generating unit. Iya, Ibu. Cash generating unit, jadi ketika tidak memungkinkan untuk nilai penurunan nilai atau impairment suatu aset secara individual karena aset tersebut hanya menghasilkan arus kas bersama-sama dengan aset lainnya. Maka perusahaan harus mengidentifikasi kelompok aset kecil yang dapat menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari arus kas yang dihasilkan oleh aset atau kelompok aset lainnya. Oke, Jadi impairment of asset to be disposed itu lanjut ya. yang pertama report atau Saya sambil ke melaporkan toilet ya, aset dibaca yang dulu saya. Saya sambil ke ya toilet Bu. sebentar. Yang Oke. pertama, report atau laporkan aset yang mengalami penurunan nilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau cost dan nilai realisasi bersih atau NRV, yaitu nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, jadi fair value less cost to sell. Terus yang kedua, tidak ada depresiasi atau amortisasi yang dibebankan pada aset yang dimiliki untuk dijual selama periode aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset yang akan dilepaskan atau dijual. Selanjutnya, perusahaan dapat menaikkan atau write up atau menurunkan write down nilai aset yang dimiliki untuk dijual pada periode-periode berikutnya. Selama jumlah tercatat aset setelah kenaikan nilai tidak melebihi jumlah tercatat aset sebelum terjadinya penurunan nilai atau impairment. Ya, saya lanjut ya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ada gambar nih ya teman-teman, nanti bisa baca sendiri lagi ya. Di mana impairment test, jika recoverable amount kurang dari carrying amount, kita tidak perlu melakukan impairment. Tetapi jika recoverable amount lebih tinggi daripada carrying amount, nah itu kita perlu melakukan impairment. Nah, impairment itu ada dua, ada aset held for use, ada aset held for sale or disposal. Di mana aset held for use itu ada impairment loss yang jika melebihi carrying amount, jika carrying amount itu melebihi recoverable amount, depreciate on new cost basis, reversal of impairment loss gitu ya. Nah, aset yang dipegang selanjutnya ada yang kedua ada lower of cost of fair value yang dikurang dengan cost to sell di mana ada NDRV-nya ya atau no depreciation taken ya gitu. Selanjutnya kita ada LO4. Ini kalau diem semua saya anggap mengerti loh ya, nggak ada pertanyaan. Tinggal ujiannya aja nanti ya, secara offline. Hari tanggal 6 ya. Nggak, berarti kita kelas tinggal satu lagi ya, Senin depan gitu ya. Biar teman-teman fokus di minggu itu ujian yang lain dulu, Seninnya baru ujian saya gitu ya. Ya, selanjutnya ada depletion. Abraham, mana Abraham? Abraham Ishak si merongkir, baca Abraham Bu. depletion.
Baik, Bu. Apa sih itu depresi, Abraham? Di catatan saya udah ada tuh. Baik, Bu. Depresi adalah proses pengalokasian biaya perolehan sumber daya mineral ke beban selama periode sumber daya tersebut dieksploitasi atau digunakan. Nah, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, aset biologis atau biological asset. Contohnya adalah hutan tanaman atau timberlands yang menggunakan pendekatan nilai wajar atau fair value approach, dan pembahasannya terdapat pada bab 9 sebelumnya. Lalu yang kedua, ada sumber daya mineral atau mineral resource. Contohnya adalah minyak bumi atau oil, lalu gas alam, lalu ada pertambangan mineral atau mineral mining. Karakteristik sumber daya mineral sendiri yaitu aset akan habis secara keseluruhan atau complete removal atau consumption ketika dieksploitasi. Lalu penggantian sumber daya tersebut hanya dapat terjadi melalui proses alam atau an act of nature. Oke, thank you Abraham. Selanjutnya kita ada masuk menentukan dasar depresi. Ada biaya praeksplorasi, di mana biaya dikeluarkan sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan, seperti biaya survei awal, studi geologi, penelitian lokasi, dan biaya untuk memperoleh hak atas lahan atau wilayah pertambangan. Yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi, di mana exploratory dan evaluation cost, yaitu biaya yang timbul untuk mencari dan menilai keberadaan serta kekayaan sumber daya alam yang akan dieksploitasi. Contohnya biaya pengeboran minyak, eksplorasi, pengambilan sampel, pengujian kandungan mineral, dan studi kelayakan. Ada biaya pengembangan. Biaya yang dikeluarkan setelah sumber daya alam ditemukan dan dinyatakan layak untuk dieksploitasi. Contohnya adalah biaya pembangunan jalan menuju lokasi tambang, pembangunan terowongan, pemasangan peralatan, dan lain sebagainya. Marco, ayo dibaca Marco, rumusnya. Marco, Ya, baik, Bu. dari write off. Dari write off. Langsung rumusnya aja, Bu. Enggak, dari write off dibaca dong. Oh, write off of resource cost. Jadi normalnya perusahaan menghitung depresi dari unit of production method atau activity approach. Depresi adalah function of the number extracted during the period. Sebentar, Bu. Depresi itu merupakan fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tersebut. Terus rumusnya itu ada total biaya dikurangi residual value atau nilai sisa dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia. Sama dengan biaya depresi per unit. Dan rumus yang kedua tuh ada unit yang diekstraksi dikali dengan biaya per unit sama dengan depresi. Sudah, Bu. Oke. Lanjut, Savana, Zahira kemarin belum dipanggil ya. Savana, baca Savana ilustrasi. Savana nggak kedengeran, kayak kumur-kumur. Ada yang dengar suara Savana nggak? Coba Savana, jangan pakai headset kali Savana. Nggak kedengeran, coba. Ayo Savana. Nggak kedengeran Savana, kayak mic kamu bermasalah deh. Ada yang deket sama Savana nggak? Numpang aja di device orang kalau ada yang deket. Savana, ini kalau nggak bisa di kolom chat bisa ngomong ya Savana, saya nggak bisa Bu. Kenapa? Kenapa? Jangan diem aja. Nggak kedengeran sama sekali suara kamu Savana.
Ini kalau dipanggil nggak nyaut gini nilai keaktifan hariannya Maaf masing-masing Ibu. orang beda-beda ya. Oke. Oke. Savana udah pakai punya siapa? Ini pakai HP. Kayak gitu aja pakai HP nggak apa-apa ya dibaca Savana. Kan Oke. saya udah terjemahin tuh bahasa Indonesianya ya. Ya. Di sini ada MA Clade SE. Dia memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 akre lahan di Afrika Selatan untuk menambang perak. Nah, biaya sewa lesi ini tuh dibayarkan adalah sebesar 50.000 euro dan biaya eksplorasi terkait pada properti tersebut itu adalah sebesar 100.000 euro. Nah, biaya pengembangan tidak berwujud ini, intangible development cost-nya itu yang dikeluarkan untuk membuka tambang adalah sebesar 850.000 euro. MA Clade ini memperkirakan bahwa tambang tersebut itu akan menghasilkan sekitar 100.000 on emas. Nah, total cost-nya itu dikurang residual value, lalu dibagi total estimate units available. Cost-nya ini hasil dari dikurang residual value itu 1 juta euro. Lalu dibagi sama total estimate-nya ini 100.000 sama dengan 10 per ounce euro. Oke. Itu ya caranya sama aja, cuman ini bedanya deflasi ya. Oke, thank you Savana. Saya lanjut. Inventory jika McLeod itu mengekstrak 25.000 pada tahun pertama, kemudian depresiasinya 250.000, berarti 25.000 dikali 10 dapatlah inventory 250.000 pada accumulated depletion-nya 250.000. Nah, dia mencatat pada financial statement-nya dia berapa? 1 juta dikurang dengan accumulated depreciation-nya sebesar 250.000. Dapatlah angka 750.000 gitu ya teman-teman ya. Depreciation cost itu berhubungan dengan inventory yang terjual atau part of cost of good sold ya, COGS gitu ya. Nah, estimasi recoverable reserve itu sama seperti perlakuan akuntansi untuk perubahan estimasi. Nah, itu terus juga dia adalah revisi tarif depresi secara prospektif yang itu hanya diterapkan pada periode berjalan dan periode mendatang. Bagilah biaya yang masih tersisa atau remaining cost dengan estimasi baru atau cadangan yang masih dapat dipulihkan atau recoverable cost untuk menentukan tarif depresi yang baru gitu ya. Nah, ini kita baca lagi nih. Siapa nih yang mau baca ya? Nazwa Nuraini. Silakan baca Nazwa. Baik Ibu, Cahalan ini memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000 euro. Lalu akumulasi deflasi atas properti mineral sebesar 2.100.000 dan agio saham sebesar 5.435.493. Lalu Dewan Direksi Cahalan mengumumkan dividen sebesar 3 per saham atau 1 juta saham ya. Dengan demikian total dividen tunai yang dibayarkan adalah 3 juta. Karena saldo laba ditahan hanya sebesar 1.600.000 sebesar 1.350.000 dibebankan ke akun agio saham atau share premium. Nah, perusahaan mencatat dividen tunai sebesar 3 juta sebagai laba ditahan atau return earnings itu 1.650.000. Lalu ada agio saham atau share premium ordinary 1.350.000 jadi debit. Lalu untuk cashnya itu 3 juta di kredit.
Oke. Penyajian laporan keuangan. Nah, di sini dia mengungkapkan nih yang berkaitan dengan pengeluaran, eksplorasi, dan evaluasi. Harus mencakup apa aja? Ada accounting, kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi, di mana kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk metode pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi. Ada juga jumlah informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi, jumlah aset, liabilitas, pendapatan, beban, dan arus kas operasi yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Nah, di sini yang sekarang kita masuk yang ke LO5 ya, teman-teman ya. Ada pengakuan revaluasi. Saya jam 10 udah ngajar lagi ya. Kalau nggak sampai LO, saya kan aja nih LO6 ya. Gitu. Oke, nanti yang lainnya bisa teman-teman baca sendiri. Perusahaan itu mungkin menilai ya, recognition revaluation itu. Perusahaan itu dapat menilai aset wujud jangka panjang setelah perolehan menggunakan model biaya atau cost model dan fair value model. Network Rail atau GI di Inggris itu memilih menggunakan fair value untuk mencatat jaringan rel kereta apinya. Yang dimana akibat penerapan tersebut, yaitu pertama nilai aset berwujud jangka panjang meningkat sebesar 4.289 juta. Perubahan nilai wajar dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan mengakui keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized gain. Keuntungan yang belum direalisasi tersebut sering disebut sebagai surplus revaluasi atau revaluation surplus. Oke. Saya lanjut ada revaluation land ya. Arsifah Atira Fayasa. Baca Arsifah. Iya, Ibu. Siemens Group membeli tanah seharga $1 juta pada tanggal 5 Januari 2019. Perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi tanah pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar tanah adalah €1.200.000. Jurnal untuk mencatat tanah pada nilai wajar tersebutnya berarti land di debit dan unrealized gain on revaluation-nya itu di kredit sebesar 200.000. Di bawahnya dong dibaca unrealized gain on revaluation. Unrealized gain on revaluation, land meningkatkan penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Oke, thank you. Selanjutnya depreciable asset. Rafifa Salsabila. Oke, Ibu. Rafifa Salsabila baca. Selanjutnya ada revaluation depreciable assets. Jadi di sini peralatan Lenovo memiliki nilai tercatat sebesar 500.000 di 2 Januari 2019. Lenovo menerima penilaian independen untuk nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 460. Lenovo record depreciation expense sebesar 100.000 yaitu dari 500.000 dibagi 5 di Desember 31 2019. Nah, untuk jurnalnya di debit ada depreciation expense 100.000 dan accumulated depreciation equipment di kredit 100.000. Lanjut. Lanjut, Say. Oke, setelah itu equipment Lenovo ini memiliki carrying amount sebesar 400.000 yaitu dari 500.000 dikurang 100.000 dan Lenovo menerima independent appraisal for the fair value of equipment di Desember 31 2019 sebesar 460.000. Jadi untuk jurnalnya di debit ada accumulated depreciation equipment sebesar 100.000 dan kreditnya ada equipment 40.000 sama unrealized gain on revaluation equipment sebesar 60.000. Oke, lanjut Say. Dikit lagi nih satu kesatuan. Dicatat sebagai apa nih di sini ada comprehensive income-nya? Coba dibaca. Oke, selanjutnya ada revaluation. Oke, di statement of comprehensive income-nya
Jadi di sini untuk laporannya ada other comprehensive income yaitu unrealized gain on revaluation equipment yaitu sebesar 60.000. Terus di statement of financial position ya di bagian non current asset ada equipment yaitu 500.000 dikurang 40.000 jadi sebesar 460.000. Terus accumulated depreciation equipment-nya 100.000 dikurang 100.000 jadi 0. Nah, jadi carrying amount-nya itu 460.000. Lalu ada equity, accumulated other comprehensive income-nya itu 60.000. Oke. Sekarang revaluation issue. Thank you, Sai. Nah, teman-teman sambil baca lagi, ini diterjemahin, udah ada VPT-nya juga, harusnya udah gampang belajar laginya. Zahdan aja deh. Zahdan, baca. Zahdan Nur Muhammad ya. Oke. Ini adalah evaluasi. Jadi company perusahaan bisa memilih harga yang Zahdan nggak kedengeran. Kumur-kumur. Maaf, kedengar tidak Ibu? Oke, kedengeran. Lanjut. Jadi itu adalah revaluation issue. Nah, jadi revaluation issue itu adalah di mana perusahaan dapat memilih harga yang hanya bisa oleh satu aset, katakanlah seperti gedung, dan yang tidak bisa di revalue atau di harga ulang seperti aset lainnya seperti tanah atau perlengkapan. Jika perusahaan memilih hanya gedung saja, yang pertama adalah revaluasi applies to all asset in the class of asset. Jadi itu yang kedua itu adalah kelas dari aset yang dikumpulkan oleh item yang sama natural dan yang digunakan oleh operasional perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah perusahaan harus effort untuk membuat setiap aset itu aset berharga itu tetap up to date atau terbaru, Ibu. Sorry teman-teman, tadi ada telepon dulu sebentar dari. Oke, saya lanjut ya. Intinya kurang lebih begitu ya teman-teman, nanti bisa baca sendiri aja. Sekarang kita masuk yang terakhir ya, LO6 ya. Sebenarnya ada LO7, cuman LO7 itu kan terkait dengan ini ya, apa namanya, appendix. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa baca dari bukunya sendiri-sendiri. Ada namanya PPE ya, Presentation Analysis, presentasi dari Property, Plant and Equipment and Mineral Research, di mana depreciation asset itu menggunakan accumulated depreciation, depleting asset mungkin menggunakan accumulated depletion account,
atau the direct reduction of asset. Cara disclosure itu ada dua ya. Ada basic of valuation atau menggunakan biayanya aja, ada menggunakan pledge, lines, and other commitment gitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri lagi nanti. Nah, di mana basic valuation itu dasar yang digunakan untuk menilai aset yang umumnya adalah biaya perolehan. Nah, kalau dia jaminan atau hak tanggungan dan komitmen lainnya itu biasanya mengenai informasi itu mengenai apa aset yang dijaminkan atau pledge, hak tanggungan atau beban hukum lainnya atau liens ya. Dan juga ada komitmen dan kewajiban kontraktual lainnya yang berkaitan dengan aset. Selanjutnya nih ya, kita ada cara kita menghitung. Nah, ini kita pengen tahu nih rumus aset turnover itu seperti apa, mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan aset untuk untuk mendapatkan atau to generate sales ya, jualannya. Aset turnover itu net sales dibagi dengan average total aset. Net salesnya berapa? Di sini masukkan 79644 dibagi dengan 125,717 ditambah 120,348. Kan rata-rata total aset ya. Total aset tahun 2016 sama 2015 ditambah dibagi 2. Dapatlah hasil net income 0,65. Jadi teman-teman, kalau ini rumus sebenarnya udah dapat rumus kayak begini, nanti kepake lagi ya di manajemen keuangan. Jadi teman-teman harus pelajari di Akmen, ketemu lagi rumus-rumus seperti ini gitu ya. Nah, sekarang profit margin on sales ya. Rumusnya itu apa sih? Mengukur kemampuan itu generate operating income dari from a particular level of sales, dia bilang. Berarti kan pengen tahu nih profit marginnya tuh seberapa dari penjualan itu seberapanya sih, berapa persennya. Nah, berarti net income pada net sales. Net income-nya berapa? 5584. Net sales-nya 7964. Tinggal kita bagi aja. 7%. Yang penting teman-teman tahu rumusnya seperti apa gitu ya. Analisis of PPE gitu ya, ada return on asset, ada net income dibagi average total sales, yaitu ada 5584 dibagi dengan 125,717 ditambah 120,348 dibagi 2 dapatlah 4,5%, di mana mengukur perusahaan itu seberapa sukses sih dalam menggunakan aset tuh generate earning untuk memperoleh pendapatan. By relating the profit margin on sales, the asset turnover, kita dapat nih, we can ascertain how profitable the company use asset during the period of time in measure of the return on asset. Sebenarnya rumus rate of return on asset itu adalah kita bisa dari profit margin on sales dikali asset turnover. Jadi rumus aslinya itu kita bisa singkat menjadi net income dibagi dengan average total asset. Di mana net income dibagi net sales adalah rumus profit margin on sales. Asset turnover rumusnya net sales pada average total asset. Jadi dibagi net income dibagi dengan average total asset gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama nih. Tinggal kita tarik, tadi kan kita dapat ROA-nya berapa? Rate of return on asset itu 4,5 ya, benar. Ini nanti kalau lagi ini loh, pakai ini kalau skripsi biasanya profit margin on sales, kalau teman-teman ngambil judulnya keuangan biasanya suka pada pakai ROA gitu ya, ROE gitu ya. Nah, ini ada 7% dikali dengan 0,65. Jadi sebenarnya hasilnya sama aja, rate of return on asset-nya adalah 4,5%. Dia hanya penjabaran dari si rumusnya aja gitu ya. Nah, sekarang ada revaluation of PPE gitu ya. Nah, kita harus ngapain sih dalam kita merevaluasi itu? Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini penilaiannya gitu ya. Dia cuman kayak pengen tahu sih. Dia cuma langsung masuk peningkatan penilaiannya. Namanya kita merevaluasi kan kita menilai kembali ya gitu ya. Kita menilai kembali, kita bisa nilainya tuh turun atau nilainya tuh tinggi gitu ya. Nah, kalau di sini saya singkat aja ya karena tinggal 5 menit lagi ya. Saya harus masuk juga kelas selanjutnya. Itu ada pembelian jadi Unilever Group itu membeli tanah Januari 1 2019 dengan biaya 400.000. Unilever memutuskan untuk melaporkan tanah pada fair value-nya aja, di mana 31 Desember 2019 appraisal of the land mengindikasikan bahwa fair value-nya itu adalah 520.000. Nah, berarti dia ingin melaporkan keuntungan dia atas tanah tersebut. Gain dong. 520 dikurang 400. Jadi tanahnya harganya meningkat menjadi 520. Kita catat dulu keuntungannya. Peningkatan fair value itu kita catat land pada unrealized gain on revaluation land itu 120.000. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita loss, kita debitkan ya. Nah, kalau kita gain kita kreditkan gitu ya. Sebab kalau menambah saldo kita gitu ya.
Nah, dia bilang di sini, line itu tercatat di 2020, fair value-nya itu 520. Kalian boleh screenshot ini karena nggak ada di chat di saya ya. Yang dimana meningkat di fair value itu sebesar 120.000. Nah, berarti kan dia melaporkan nih statementnya itu. Nah, ada beginning balance 400.000, revaluationnya 120.000, ending balance-nya 520.000. Ending balance in unrealized gain on revaluation line is reported as accumulated other comprehensive income in the statement of financial position in the equity section ya. Berarti di AOC-nya itu nilainya menjadi ending balance-nya 120.000. Tapi fair value-nya nilai tanahnya sekarang menjadi 520.000 gitu ya. Tapi ada juga yang menurun dari kita harga kita beli gitu. Nah, itu kalau menurun bagaimana sih, Bu? Nah, ini. Ketika terjadi penurunan, nah berarti dia ada penurunan nih. Kalau harganya di 380 bagaimana, Bu? Berarti kan 520 dikurang 380 kita menurun sebesar 140.000 dari harga yang udah kita akuin di 2020-nya. 2019 kita anggap untung, di 2020 kayak tanahnya jadi menurun harganya. Bisa nggak, Bu? Bisa aja sih. Kalau tanahnya kena banjir melulu, terus air apa tanahnya jadi nggak bagus ya. Bisa aja menurun daerahnya. Itu yang tadi nggak banjir jadi banjir gitu ya. Unrealized gain on revaluation line itu 220.000. Loss on impairment-nya itu sebesar 20.000. Karena kita kan asumsinya ngakuin dulu nih 120.000 tadi nih. Kita balik jadi jurnalnya ya. Jurnal yang ini kita balik. Karena kita sekarang rugi. Kita debet nih. Terus kita debet lagi. Loss on impairment-nya 20.000. Pada line-nya itu sebesar 140.000. Karena tercatat line sekarang itu 380.000 ya teman-teman ya nih. Line yang kita catat sekarang 380, RE-nya kita ada catat kerugian sebesar 120.000 aja, 20.000 aja, karena kan sebelumnya kita ngilangin gain-nya itu ya. Nah, akumulatif AOC-nya jadi 0 gitu ya teman-teman, kan dikurangin. Nah, dia bilang di debit unrealized gain on revaluation line of 1,000 100 to 120,000 reduce other comprehensive income which reduce accumulated other comprehensive income. Dia bilang kan tanah dari yang harganya 120.000 itu berkurang di other comprehensive income yang mana mengurangi accumulated AOC-nya ya, accumulated other comprehensive income. Yang mana debitnya juga loss on impairment-nya 20.000 itu mengurangi net income dan juga RE. Ada recovery of impairment loss itu dia nyatetnya 415 dikurang 380. Kalau dia meningkat lagi nih 35.000 ya. Meningkat 415 nih. Berarti kan meningkat 35.000. Nah, berarti tanah kita jurnal lagi aja. Lainnya 35.000 pada unrealized gain on revaluation lainnya 15.000 pada recovery of impairment loss sebesar 20.000 gitu. Ini kita catat lagi ya. Di tahun 2022-nya. Yang kita akui sebelumnya rugi ya mau nggak mau nambah gitu ya. Kita jual nih. Berarti cash pada lain sebesar 415.000. Sebenarnya kita masih untung sih dari pertama kali kita beli yang 400.000 ya kita beli pertama ya. Gitu. Nah, Unilever memiliki opsi untuk mentransfer AOC ke dalam si RE 15.000 gitu ya. AOC pada RE sebesar 15.000. Tujuan transfer itu mengeliminasi unrealized gain on the land ketika terjual. Transfer dari akumulasi AOC itu meningkatkan net income. Bagaimanapun 15.000 itu tidak harus diakui sebagai gain pada atau net income untuk periode yang berjalan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang ada penilaian valuation increase ini sebenarnya sama aja ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri lagi. Kalau kita bahas satu-satu dia masih banyak ya. Eh, Dan ini juga masuknya sebagai tambahan aja sih kalau si appendix ya. Ini udah nggak ada lagi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalian yang kemarin udah selesai belum tugasnya ya? Yang hari Senin. Kemarin? Bentar. Yang menyerahkan baru 2 ya tugasnya ya?
Hello, ini yang lain pada nggak ngerjain kenapa ya? Ini saya kasih waktu ya. Saya mau tutup loh semua tugas-tugas yang ada nih ya. Oh ini salah ya, harusnya 13, 14 ya. Kasih. Ini kenapa teman-temannya pada nggak ngupload? Kasih. Mana nih sih kasih? Kasih. Iya, Kasih ada nggak? ada Ibu. Ini teman-temannya belum pada ngupload. Bagaimana ini kasih? Oke. Tugas saya perpanjang ya sampai Senin depan ya. Semua wajib harus mengumpulkan yang 13 sama 14 nih ya. Yang 12 ke bawah udah saya tutup ya teman-teman ya. Karena biar adil ya nggak ngerjain rangkuman ya udahlah ya. Namanya udah nggak ada. Tapi yang 13 14 ini kalian wajib lengkapin ya. Ini pertemuan keberapa kasih? 14 ya? Iya, Ibu. Kasih. Iya, Ibu. Ini pertemuan keberapa ya? 14 ya? 14 Ibu. Jadi nilai tugas Anda nggak ada ya. Yang namanya nggak ngirimin ke sini. Jadi kadang saya tuh nggak lihat fisiknya juga ya teman-teman ya. Dalam artian eh fisik itu tetap saya lihat ya maksudnya ada ya buat Anda pasti harus mengerjakan. Tapi yang jelas tuh Anda harus masuk ke classroom. Ke classroom kan nilai ya. Kelihatan ditugaskan atau enggak gitu loh. Ini saya tutup semua ya. Semua pertemuan ini Anda kenapa nggak ngupload salah Anda ya. Gitu ya. Saya coba share screen nih. Saya juga nggak mau nyalain PJ ya. Ini udah tanggung jawab masing-masing gitu ya. Ya bukan kewajibannya kasih harus woro-woro teman-teman semua gitu ya. Nggak ngerangkum ya udah monggo aja sih saya mah. Nilai yang ada aja nih udah saya tutup-tutup. Saya kasih kesempatan 13 14 ini. Anda mengerjakan 15 besok. Ini kan 15 nih harusnya nih. Besok saya kasih mungkin satu aja kali ya. Kalau nanti kuis ya take home aja sifatnya. Sorry. Ini kuis yang kemarin Anda mengumpulkan ya. Sorry, harusnya ini kuis. Untuk kuis. Oke. Ini semua dari awal akan saya tutup ya. Saya sengaja nggak nutup-nutup. Anda sadar nggak sih belum mengumpulkan gitu ya. Tapi orangnya itu lagi ya si Farhan lagi, ini lagi ya. Farhan kamu udah mengulang loh. Kamu nggak ada semangat belajarnya Farhan. Nggak ngerjain. Gitu ya. Saya udah capek marah-marah ya guys. Kayak kalian bukan anak kecil. Juga bukan salahnya si Kasih, si ketua Ibu, kelas ya. permisi Bu, Mm-mm. saya Rana kemarin untuk tugas yang pertemuan 12, saya itu udah selesai dari lama, cuma saya dari kemarin nyoba coba kirim nggak bisa-bisa Bu. Tapi nanti saya coba lagi untuk kirim ya Bu. Bisa nggak? 12 aja kan? Iya yang 12. Untuk tugasnya aja, kalau rangkuman saya udah bisa kirim. Nih saya buka lagi ya. Kirim sekarang ya. Saya tunggu sampai jam 11 ya. Enggak, Jam 10 nih saya tunggu buku deh. Ibu tapi bukunya nggak bawa Bu. Saya sekarang sudah di kampus. Ya udah nih yang tugas masih saya buka ya. Rangkuman saya tutup nih. Bagi yang Ya, lain saya masih baik kasih Ibu. kesempatan itu Terima untuk kasih. upload tuh ya. Oke. Tugas 12 aja ya. Yang lainnya kalau ada protes-protes yang terlalu jauh berarti nggak masuk akal itu Anda ya. Ini juga tuh 12 itu minggu lalu ya. Oke lah masih saya maafkan nih ya. Ini yang ini 13 14 Anda harus segera upload nih ya. Rangkuman udah saya tutup. Ini kalau udah ditutup berarti Anda mau submit ke apapun dia nggak akan bisa masuk. Gitu. Karena saya udah nggak menerima kiriman berarti ini nilainya nol nih. Kecuali yang ini nih dia bisa muncul nih Davina. Dia walaupun nggak submit dia muncul. Ini nggak masalah masih bisa dinilai. Tapi bener nggak isinya? Rangkumannya chapter 8. Nih masih bisa dapat nilai kalau yang kayak gini masih kelihatan. Berarti dia cuma kurang sen doang. Kayak gini kan nih Rafifa juga masih kurang sen doang. Tapi kalau dia nggak muncul sama sekali, nah berarti Anda nggak submit sebenarnya dalam classroom Anda.
Gitu. Oke, ya ini masih 2 buku. Saya buka nih 12, 13, 14. Dan yang kesini udah saya nggak mau bukain lagi, udah kelamaan. 12 tugasnya doang. Rangkumannya nggak saya kirim, nggak saya buka. Ini juga tugasnya doang. Jadi kalau lulus apa enggak ya berdoa, banyak berdoa aja ya teman-teman ya. Gitu karena kan nilai itu ada tugas, ada nilai lain digabung gitu ya. Rangkuman dari Bu Eka memang mintanya rangkuman. Ya harapan saya Senin depan ini ketemu saya ini 13, 14 udah Anda lengkapi termasuk tugas 12 juga nih udah saya kasih kesempatan saya buka ya. Kalau kuis ini udah nggak bisa diotak-atik ya. Saya juga udah tutup dari kemarin yang kita kuis ngerjain rame-rame online ya gitu. Oke. Tinggal saya buat lagi pertemuan 15 itu. Nanti dilihat lagi Anda yang udah ngupload tugas 12, 13, 14. Kalau ada kesalahan boleh diupload ulang tuh di tugasnya ya. Kecuali rangkuman udah saya tutup. Iya belum ada yang saya tutup nih. Belum saya tutup menerima kiriman. Ini juga belum saya tutup. Ingat ya, tapi Senin saya udah nggak berbaik hati. Senin depan langsung saya tutupin semua ya. Gitu. Senin saya udah nggak mau berbaik hati. Terserah Anda mau ngerjain ya udah, nggak ngerjain ya bodo amat. Saya tinggal tutup itu ya. Ini Anda ya padanya. Kalau yang lain nilainya misalkan ada full semua. Nilai tugas bisa 86. Anda yang nggak banyak ngerjain ya tinggal dibagi aja rata-rata. Dari 10 tugas Anda coba mengerjakan 5 ya. Kita bagi 2 aja nilainya 40 apa 45 gitu aja ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita screenshot aja absensi. Masih kasih kesempatan ya tugas 12, tugas 13, 14 masih buka sama rangkuman 13, 14 ya. 14 itu pertemuan hari ini ya. Harusnya hari ini udah selesai merangkum gitu ya. 15 pertemuan minggu depan. Gitu. Oke, saya izin screenshot. First page ya. 1, 2, 3. Ntar saya kirim ke kasih. Second page ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih. Untuk kelas hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tugasnya belum ya? Tugasnya kasih aja deh, Japri. Saya udah mau kelas lain soalnya. Tugas untuk minggu depannya ya. Saya Japri ya kasih ya. Kasih mana? Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.